Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Drasri Sami Asih MKes selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan konsep memaparkan materi melalui video. Baik, soal yang pertama, Anda sudah mempelajari materi-materi atau teori terkait pengantar ilmu pendidikan. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami tentang ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan, filsafat manusia dan filsafat pendidikan, landasan pendidikan, azas-azas nasional dan pendidikan for all, etika dan profesionalisme dalam pendidikan, serta dimensi-dimensi kemanusiaan. Soal yang kedua, kita menjumpai di masyarakat ada orang baik dan ada orang jahat. Mengapa bisa demikian? Guru harus mengupayakan agar murid-muridnya ke depan menjadi orang yang lebih baik. Upaya-upaya apa yang akan saya lakukan kelak saya nanti menjadi guru agar murid-murid bisa menjadi orang yang baik? Uraikan. Soal nomor 3, peristiwa yang sedang viral di dunia pendidikan saat ini adalah terjadi di Banten. SMA Negeri 1 Cimarga, seorang siswa ketahuan melanggar aturan, merokok di sekolah. Ditampar kepala sekolah, orang tua tidak terima, kemudian melapor ke polisi. Siswa-siswa solidaritas pada teman perokok ini dengan mogok sekolah dan menuntut kepala sekolah dilengsarkan. Selanjutnya, kepala sekolah dinonaktifkan oleh gubernur. Bagaimana tanggapan saya dengan adanya peristiwa tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab sesuai dengan pengetahuan yang sudah saya dapat dan juga tanggapan sesuai dengan pendapat saya pribadi. Ilmu yang pertama, ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Pendidikan adalah proses membantu manusia agar bisa berkembang secara menyeluruh, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Sebagai ilmu, pendidikan punya teori, konsep, dan metode yang bisa dipelajari serta diterapkan. Pendidikan juga termasuk bidang keilmuan karena memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia dan proses perkembangannya. Jadi, pendidikan bukan hanya soal mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian supaya seseorang bisa hidup dengan baik di masyarakat. Yang kedua, filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia membahas hakikat manusia, seperti siapa dia, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana seharusnya ia hidup. Manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga punya akal, perasaan, moral, dan spiritual. Sedangkan filsafat pendidikan adalah pemikiran mendalam tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan agar bisa memanusiakan manusia. Jadi, pendidikan tidak hanya memuat orang pintar, tetapi juga membentuk kepribadian yang bijaksana, berakhlak mulia, dan berguna bagi sesama. Yang ketiga, landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu berpijak pada nilai dan pandangan hidup bangsa, seperti Pancasila. Yang kedua, ada landasan psikologis, yaitu memahami perkembangan peserta didik agar cara mendidiknya sesuai dengan usia dan kepribadian anak. Yang ketiga ada landasan sosiologis, yaitu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada landasan yuridis, berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan landasan ini, pendidikan bisa berjalan terarah dan tidak asal-asalan. Selanjutnya, azas-azas nasional dan education for all. Azas nasional pendidikan Indonesia berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus dilaksanakan secara adil,
merata, dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Sedangkan education for all berarti pendidikan untuk semua orang tanpa terkecuali. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, yang kaya maupun yang miskin, berhak mendapatkan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi, karena pendidikan adalah hak dasar manusia. Selanjutnya, etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika pendidikan mengajarkan guru untuk selalu bertindak sopan, jujur, dan adil. Guru harus menjadi contoh yang nyata bagi muridnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Profesionalisme berarti guru bekerja dengan kompetensi yang tinggi, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Guru juga harus terus belajar dan memperbaiki diri agar bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada murid-muridnya. Seorang guru yang beretika profesional maka akan dihormati dan dipercaya oleh murid maupun masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, dimensi-dimensi kemanusiaan. Manusia punya banyak dimensi yang harus dikembangkan, seperti yang pertama ada dimensi fisik atau jasmani, tubuh yang sehat dan kuat. Yang kedua, dimensi intelektual, kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, dimensi moral dan sosial, tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta bisa hidup rukun dengan orang lain. Yang keempat, dimensi emosional, mampu mengendalikan perasaan dan berempati. Selanjutnya, dimensi spiritual, yaitu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Pendidikan harus memperhatikan semua dimensi ini agar manusia berkembang secara utuh, bukan hanya pintar, tetapi juga berkarakter dan beriman. Soal nomor 2, mengapa ada orang baik dan ada orang jahat, dan peran guru untuk membentuk murid yang baik. Setiap orang tumbuh dengan latar belakang, keluarga, dan lingkungan yang berbeda-beda. Ada yang dibesarkan dari kasih sayang dan nilai moral yang kuat, tapi ada juga yang hidup di lingkungan yang kurang baik, sehingga cara berpikir dan berlakunya ikut terbentuk berbeda. Faktor pendidikan, pergaulan, dan pengaruh media juga mempengaruhi apakah seseorang bisa menjadi yang baik atau justru yang jahat. Sebagai guru, saya punya tanggung jawab besar untuk membentuk murid menjadi orang yang baik. Beberapa upaya yang akan saya lakukan, seperti yang pertama, memberikan teladan yang baik. Sebagai guru, saya harus menjadi contoh nyata dalam hal kehidupan, seperti hal kejujuran, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab. Kemudian, saya akan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, misalnya melalui bercerita, diskusi, dan kegiatan sosial agar murid belajar berempati dan menciptakan kebaikan. Yang ketiga, mungkin saya akan memberikan bimbingan dan nasihat dengan sabar. Jika salah satu murid melakukan kesalahan, saya sebagai guru akan menegur dengan cara mendidik, bukan dengan kekerasan. Yang keempat, saya akan membangun suasana sekolah yang positif. Lingkungan yang ramah dan menghargai perbedaan akan membuat anak merasa nyaman dan belajar menghormati orang lain. Yang kelima, saya mungkin akan melibatkan murid dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, membantu teman, atau kegiatan amal agar mereka terbiasa berbuat baik. Kalau hal-hal itu dilakukan terus-menerus, murid tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi manusia yang baik hati dan penuh akan tanggung jawab. Kemudian soal nomor 3, tanggapan saya mengenai kasus SMA Negeri 1 Cimarga di Banten. Menurut saya, peristiwa itu sangat disayangkan. Kepala sekolah sebenarnya berniat menegakkan disiplin karena siswanya melanggar aturan dengan merokok. Tetapi cara menampar jelas tidak tepat, karena kekerasan fisik tidak seharusnya digunakan dalam pendidikan. Tindakan itu membuat masalah semakin besar sampai akhirnya orang tua tidak terima dan melaporkannya ke polisi. Namun di sisi lain, siswa juga seharusnya menghormati aturan sekolah dan tidak melakukan pelanggaran. Tindakan mogok sekolah bukanlah solusi, malah memperkeruh suasana. Semua pihak seperti kepala sekolah, siswa, dan orang tua
Sebaiknya duduk bersama untuk mencari jalan tengah. Saya berpendapat bahwa pendidikan harus mengutamakan pendekatan dialog, bukan kekerasan atau emosi. Guru perlu tegas tapi harus tetap lembut dan manusiawi. Orang tua juga seharusnya mendukung sekolah dalam mendidik anaknya, bukan langsung menyalahkan pihak sekolah. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa disiplin bisa ditegakkan dengan komunikasi, bimbingan, dan keteladanan, bukan dengan kekerasan. Semua pihak harus saling menghormati agar dunia pendidikan tetap menjadi tempat yang aman dan mendidik. Sekian pemaparan dari saya atau jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Semoga bermanfaat dan juga bisa memenuhi nilai UTS saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Drasri Sami Asih sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.